hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Selamat pagi Miss Indah. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi semuanya. Wah, kita bertemu lagi di hari Minggu 21 Februari 2022. Anak-anak, kita mau beribadah kepada Tuhan ya Miss Indah ya. Betul Miss Yerlis, dan anak-anak sudah siap semuanya. Betul, seperti Miss Indah dan Miss Yerlis hari ini sudah cantik, sudah rapi, mau beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Tapi sebelumnya Miss Indah seperti biasa kita harus mendengarkan apa? Mendengarkan peraturan untuk ibadah sekolah minggu online. Silakan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke Miss Indah, Iya. peraturan sudah ada. Sip. Kita sudah dengarkan bersama-sama. Siapkan persembahan, siapkan Alkitab, terus harus memuji Tuhan bersama-sama. Betul Miss Yerlis. Mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini Miss Indah yang cerita kan? Iya, nanti Miss Indah yang cerita. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Anak-anak semuanya, lipat tangan, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa, Miss Yerlis pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online di Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberi kami waktu untuk kami beribadah bersama-sama. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati Miss Indah dan juga Miss Yerlis yang akan memimpin dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Miss Indah, Ya. kita ajak anak-anak yuk berdiri. Ya, ayo anak-anak yuk. Semuanya berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala.
semangat semua tadi menyanyi. Semangat. Miss Shirley juga sama menyanyinya semangat. Miss Indah Indah. juga. Miss Aduh. Indah. Miss Shirley mau cerita sama Miss Indah. Iya. Kalau punya rasa susah, rasa sedih, Iya. Miss Indah biasanya cerita sama siapa sih? Kalau Miss Indah biasanya kalau Miss Indah suka sedih-sedih, terus Miss Indah menangis, Miss Indah masuk kamar. Terus Miss Indah bicara sama Tuhan Yesus. Oh, betul ya. Iya. Biasanya juga Miss Shirley biasa juga sampaikan ke teman, tapi tidak puas, Miss. Tidak Jadi kalau puas. Miss Indah nanti menangisnya sama Tuhan Yesus. Oh iya, memang betul ya Miss. Miss Shirley juga merasakan seperti itu. Waktu ada masalah, waktu ada sukacita juga, Iya. semuanya diberitahu kepada Yesus, Tuhan Yesus. iya. Nah, Miss Indah, Iya. pujian ini sudah lama kita tidak nyanyikan. Iya, ada lagunya ya, Miss Ada ya. lagunya Beritahu Yesus. Anak-anak semua, mari kita nyanyikan sama-sama ini ya. Kita Iya, iya. nyanyikan sama-sama lagu pujian ini, Beritahu Yesus. Semangat ya, ayo. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Jangan bimbang, tetap perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus berkemurahan. Jangan bimbang, tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus berkemurahan. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Kalau penuh susah di hati, Beritahu Yesus. waktu banyak dosa, beritahu. Yesus. Wah, Yesus kita luar biasa. Iya, Miss Miss. Indah, minggu lalu itu kalau saya tidak salah, Miss Shirley tidak salah, Miss Indah juga menyanyikan lagu tentang Yesus jalan keselamatan, bukan? Iya, betul. Ya. Yesus satu-satunya jalan keselamatan Iya. menuju ke surga. Iya, jadi dalam segala keadaan wajib kita kasih tahu Tuhan Betul. Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat senang untuk mendengarkan kita punya cerita. Betul, cerita ya. sedih, cerita senang. Tuhan Yesus dengarkan. Ya, jadi Miss Indah bukan hanya cerita sedih saja ya. Iya, cerita senang juga. Miss Cerita Iris. senang anak-anak. Tuhan Yesus senang mendengarkan kita bercerita. Apalagi kalau kita mau bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Betul tidak Miss Indah? Betul. Iya. Kita mengabarkan kabar mulia. Kabar mulia, karena kabar mulia itu sungguh indah. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Indah. Nah, kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia.
Miss Indah. Terima kasih Miss Shirley. Oke anak-anak, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Miss Shirley. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong supaya kami boleh duduk dengan baik, kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong Miss Indah juga yang akan menyampaikannya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke anak-anak, saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini ya terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Mesti bacakan untuk kalian semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah anak-anak, firman Tuhan kali ini seperti tadi yang dikatakan Miss Yeris dan Miss Indah, bahwa masih ada hubungannya dengan minggu lalu ya, tentang anugerah. Nah sekarang firman Tuhan hari ini dengan tema keselamatan dan jalan keselamatan. Keselamatan dan jalan keselamatan. Tentunya anak-anak tahu ya. Nah, Miss Ina mau tanya dulu nih. Menurut anak-anak, apakah ada orang yang bisa memastikan bahwa dirinya selamat? Nih, sepertinya nih Miss Ina nih. Miss Ina bilang, "Oh, aku pasti selamat nih." Menurut anak-anak ada enggak? Oh iya, betul, ada. Iya, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat mereka. Mereka telah memiliki Yesus di dalam hati. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat itu akan menjadi relasi, akan menjadi teman, ya, teman sekerja Allah. Jadi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu disebut lahir baru. Nah, kalau orang-orang ya, kalau anak-anak juga orang dewasa, kalau sudah menerima Tuhan Yesus, dia sudah lahir baru. Makanya hidupnya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi sudah manusia baru nih, bukan tubuhnya yang baru, tetapi rohnya yang baru. Yang dulu tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, manusia baru ikut dan taat kepada Yesus. Seperti tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat tadi ya, tidak ada jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan yang bisa membawa manusia ke surga. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya dan mendapat kepastian keselamatan, penyelamatan itu dilakukan hanya oleh Tuhan Yesus. Ini penting. Keselamatan itu bukan dari siapapun, hanya satu, dari Tuhan Yesus. Dan itu adalah karya dari Tuhan sendiri, karya ilahi dari Allah. Keselamatan itu
adalah oleh Allah dan dari Allah. Tuhan telah menyelamatkan kita manusia-manusia berdosa dari murka-Nya, asalkan kita mau percaya. Nah, sekarang nih, untuk orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, pasti dia akan berpaling kepada Allah, ya, akan bertobat dan beriman. Roh Kudus akan menghidupkan manusia itu lagi, manusia baru. Caranya seperti apa? Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup bisa tinggal sesuai dengan perintah Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus membuka hati dan memampukan diri kita untuk menjadi pendengar dan juga menanggapi. Anak-anak bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menanggapi dengan apa? Melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Itu ya, bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menerangi pikiran kita sehingga pendengaran kita dapat mendengarkan Injil Tuhan. Itu. Yang ketiga, anak-anak tahu Tuhan telah menganugerahkan kehidupan rohani kepada kita sehingga kita menjadi pendengar-pendengar yang baik dan kita akan berpaling kepada Tuhan dan kita menceritakan firman Tuhan, menceritakan keselamatan yang sudah kita terima kepada orang lain. Di dalam 2 Timotius 4, di dalam kitab 2 Timotius 4, mesti baca ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 mesti bacakan. Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman yang awal kita terima harus dipelihara. Sampai tadi apa? Sampai kita mengakhiri pertandingan, sampai kita meninggalkan dunia ini. Respon orang percaya terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Anak-anak ingat, yang pertama, kita harus meninggalkan kehidupan lama. Kalau dulu kita suka nakal, kita suka menangis-menangis, suka tidak dengar-dengaran sama mama, tetapi begitu Tuhan Yesus di dalam hati, itu sudah tidak ada lagi. Ya, menjadi manusia baru, meninggalkan semua kehidupan lama. Kemudian yang kedua, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam ini, apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, kita harus ikuti, kita harus jalankan. Seperti itu. Nah, anak-anak, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam bagaimana sih kita menemukan kehendak Tuhan, ya, bagaimana sih kita harus belajar firman Tuhan selain berdoa, dan juga mungkin kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol ya, bisa ngomong-ngomong sama papa mama. Ada hal-hal praktis yang anak-anak juga bisa lakukan di rumah maupun di mana saja kalian berada, ya. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan? Yang pertama, mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita omongkan, ada Tuhan di dalamnya. Jadi, kita melakukan yang baik, kita ngomong yang baik. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, tetap murni. Tetap murni itu seperti apa, Miss? Tetap murni itu adalah menjaga kemurnian iman.
iman yang pada awalnya kita terima Tuhan Yesus dalam hati masih murni, itu harus tetap kita jaga. Seperti air di dalam gelas ya, seperti air di kolam misalnya yang jernih. Nah itu harus tetap dijaga, tidak boleh kotor seperti itu. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kehidupan ilahi. Artinya manusia, kita semua harus hidup senantiasa di dalam terang kasih Tuhan. Hidup dalam terang kasih Tuhan itu adalah komitmen. Komitmen orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, jadi ingat, kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan mempunyai tugas. Jangan hanya kita sendiri yang diselamatkan. Yuk ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita untuk sama-sama menerima anugerah keselamatan. Bagaimana? Beritakan ini. Beritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Ajak mereka semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Terima Yesus, hidup kekal. Tidak terima Yesus, mati kekal. Oke? Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima dari Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, meskipun kami masih kecil, kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Miss Indah. Sama-sama, sudah bercerita Miss untuk kita semua pada hari ini. Anak-anak, ceritanya ada hubungannya kan sama minggu yang lalu? Betul, Miss Shirley. Minggu lalu itu berbicara tentang manusia dan pengharapannya. Iya. Pengharapan akan apa? Keselamatan. Iya. Anak-anak, kita semua tidak akan pernah kecewa kalau memilih Yesus menjadi juru selamat kita. Anak-anak, tetaplah semangat seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, dan ingat, Tuhan Yesus akan selalu di hati kita setiap saat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihinya. Betul, Miss Shirley. Jadi sejak Tuhan Yesus ada di hati kita, semua tidak perlu kita, oh iya betul, tingkah laku kita, bicara kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, kan Miss Indah? Yang ada di dalam Alkitab. Oke. Nah, Miss Indah, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberi persembahan. Betul, Miss Shirley. Nah, karena kita ibadahnya ada yang di offline hari ini di sekolah minggu, ada yang mereka di kelas-kelas hari ini. Mereka juga mengumpulkan persembahan. Kita juga yang ada di kelas online, kita juga wajib mengumpulkan persembahan. Caranya, yang pertama, boleh ditaruh di dalam amplop. Nih ada di catatannya di bawah. Ditaruh di amplop, kasih ke papa mama, atau waktu datang ke sekolah boleh dititipkan ke Miss dan Mister yang ada di sekolah. Terus yang kedua, Miss Indah? Yang kedua, bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer. Nomornya ada di bawah sini juga. Don't forget, jangan lupa di belakang nominal cantumkan angka 3. Itu adalah tanda persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Yes, betul sekali. Nah, Miss Indah, pujian kita apa nih hari ini? Pujian kita seperti yang Miss Indah katakan tadi, sejak Yesus di hatiku. Wah, pujiannya sudah lama kita nggak nyanyi
ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Yesus di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Yesus di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Oke Miss Indah Iya. dan anak-anak semua, kita sudah memberikan persembahan, Betul. sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita sudah ada di penghujung acara, Miss. Betul, Miss Yera. Iya, tapi anak-anak jangan ragu lagi, jangan khawatir. Minggu depan kita masih akan tetap bertemu, baik itu di kelas online maupun di kelas offline. Yang mau beribadah di gereja, mari datang ke gereja sama-sama. Yang mau tetap online, boleh juga tetap online ya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri semua pertemuan kita pagi ini, kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Sikap hati, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengar firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami siapkan untuk kami bawa datang ke gereja. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau berdoa, Tuhan, kami mohon kesehatan, kekuatan senantiasa kepada Tuhan bagi kami semua. Baik anak-anak yang ada di rumah maupun yang juga memilih tetap untuk berkelas di offline di gereja. Tuhan Yesus jaga kami semua. Saat ini kami mau berdoa buat Miss dan Mister yang lagi dalam kelemahan tubuh, yang juga ada beberapa yang sedang terpapar virus corona. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mengendalikan semuanya. Dan Tuhan menjaga Miss dan Mister kami yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan pelihara mereka, makan dan minum, obat-obatan yang dikonsumsi.
Tuhan akan jaga dan pelihara. Dan kami semua ditolong oleh Tuhan. Dalam beberapa waktu ini kami masih dengan kelas online. Tuhan Yesus berkati kami semua. Kami rindu, kami juga tetap akan bertemu di kelas offline. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur atas persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Berkati papa mama yang sudah bekerja bagi kami semua. Bahkan makan minum yang selalu kami terima setiap hari di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk orang-orang di mana saja yang mengalami kesulitan hari ini karena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan, memberkati para medis, pemerintah bangsa kami dengan hikmat Tuhan, terus boleh bekerja sama dengan baik sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat rencana open house dan juga expo di Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke pada bulan Maret. Tuhan, di tengah situasi masih corona ini, kami berdoa Tuhan beri kami hikmat semuanya. Miss dan Mister yang bekerja keras sebagai panitia, Tuhan menolong supaya boleh terselenggara dengan baik. Entah itu secara offline ataupun online, kami percaya Tuhan Yesus bekerja dan turut campur tangan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Miss Indah, kita sudah selesai. Kita akan tetap bertemu minggu depan ya. Ya, betul. Oke, senang sekali hari ini menemani anak-anak dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kita bertemu minggu depan. Oke. Miss Yerlis, Miss Indah juga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ke rumah Bapa, Yesus saja jalan.